Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, hari ini saya akan mencoba membantu untuk pengisian daftar riwayat hidup ya. Silahkan dibuka pada akun masing-masing ya. Contohnya sekarang sudah saya buka portalnya. Ya, kita masuk di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan dihadapkan pada bagian resume. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mencari pengisian daftar riwayat hidup ya. Ya, ini tombol berwarna merah. Silahkan diklik saja di situ. Nah, kemudian pada pengisian daftar riwayat hidup itu adalah pengisian data perorangan yang pertama, yaitu untuk biodata sudah terisi biasanya, dan kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi alamat domisili dan keterangan lainnya. Untuk alamat domisili, silakan Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan KTP masing-masing ya. Provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, jalan, alamat lengkap, sama kode pos ya. Nah, ini kecamatannya ini bisa diklik ke bawah. Biasanya kemarin kan kosong ya. Nah, saya memilih Sandubaya. Kemudian untuk kelurahannya di sini tidak muncul dia kelurahannya, maka tinggal dipilih lainnya. Kemudian dituliskan di sini adalah nama kelurahan atau desa sesuai dengan KTP Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah itu ini adalah jalan. Jalan pada KTP silahkan ditulis, kalau tidak ada tidak usah. Kemudian untuk selanjutnya alamat lengkap saya menuliskan gang yang ada pada KTP sama lingkungannya beserta RT RW, nomor RT RW ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah pengisian kode pos sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan KTP. Selanjutnya adalah keterangan lainnya, yaitu tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka, warna kulit. Nah, ini bisa dilihat pada pengisian SKCK kemarin ya. Atau bisa juga menggunakan untuk tinggi badan dan berat badan, ini bisa dilihat pada surat keterangan kesehatan yang akan kita upload nanti. Ya, di sini sudah tertulis. Nah, untuk warna rambut di sini ada beberapa pilihan, itu ada warna hitam, coklat, putih, pirang. Tinggal dipilih sesuai dengan kondisi atau warna rambutnya masing-masing yang asli ya. Nah, hitam. Kemudian bentuk rambut juga sama, tinggal dipilih saja. Ini. Kemudian bentuk muka yaitu tinggal dipilih juga. Nah, untuk ciri khusus itu kalau memiliki silahkan untuk diisi, tapi kalau tidak boleh juga memberi tanda strip saja, itu sudah cukup. Untuk cacat tubuh juga sama, jika memiliki cacat tubuh itu silahkan diisi, kalau tidak memiliki cacat tubuh silahkan diberi tanda strip saja. Nah, hobi di sini diisi dengan hobi masing-masing. Saya di sini hobinya misalnya olahraga, saya pilih hobi olahraga di sini. Kemudian keterangan hobinya adalah apa? Misalnya olahraga itu keterangan hobi saya adalah sepak bola. Jadi saya mengetik yaitu sepak bola. Sepak bola. Oke. Udah sepertinya ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita akan diminta nomor captcha-nya ya. Yaitu ditulis sesuai dengan angka dan huruf yang tertera ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan kalau sudah tulis captcha-nya, kemudian mengisi atau mengklik selanjutnya ya. Jadi pengisian daftar perorangan sudah terisi. Sekarang pendidikan ya. Untuk pendidikan di sini memang urutannya dia akan acak, tapi yang akan muncul pertama kali adalah sarjananya atau S1-nya di sini ya. Di sini bisa dilihat kalau saya sudah terisi. Jadi S1, Satuan Pendidikan Matematika, nama sekolah atau PT-nya sudah terisi juga sebenarnya. Kemudian depan gelar segala macam, akreditasi, tempatnya harus kotanya ini harus menggunakan kota atau kabupaten ya, tempat dari sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut ya, lokasinya. Untuk nomor ijazah silakan dilihat pada ijazah masing-masing dan tanggal ijazah pun sama ya.
Dan nama pejabat itu adalah ditulis nama dari orang yang menandatangani ijazah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah terisi semuanya di sini, sudah terisi semuanya, baik. Setelah itu tinggal mengklik tanda simpan Bapak Ibu ya. Nah, di sini contohnya saya sudah tulis itu di sini SLTP, SLTA, S1, sekolah dasar. Nah, kenapa tidak berurutan? Sebenarnya kalau saya perhatikan misalnya sekolah dasar saja ya. Sekolah dasar ini ternyata jika kita klik di sini, ini urutannya memang dari atasnya itu adalah SLTP, SLTA. Kemudian S1 sarjana. Kemudian SD-nya paling bawah. Nah, itu urutannya sebenarnya kalau di sini kalau dilihat. Ya, walaupun kita mengetik mana saja, tetap urutannya seperti ini, ya. Contoh sekarang kita di SD ya, untuk pengisian SD. Baik sekolah dasar, kita klik. Nah, kemudian jurusannya pun ditulis sama, sekolah dasar. Sekolah dasar. Oke, sudah ada ya. Nah, jadi diklik kemudian kita tunggu, dia sudah akan muncul. Tinggal diklik sekolah dasar yang sama, Bapak Ibu ya. Kemudian seperti itu. Nah, kemudian saya nama sekolah atau PT sesuai dengan ijazah saya. Ijazah SD saya tuliskan. Akreditasi saya pada saat ini belum tahu, maka saya memberi tanda strip saja, tidak masalah. Kemudian tempatnya itu adalah menggunakan nama kota atau kabupaten lokasi sekolah tersebut. Nomor ijazahnya harus diisi sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian tanggal ijazah pun diisi dan nama pejabatnya pun diisi. Nah, misalnya tanggal ijazah contoh ya. Di sini 28 Mei 1999. Jadi bagaimana dia? Jadi tinggal di saja dia diklik. Ya, sudah sesuai dengan ini kan? Sudah sesuai. Biasanya kan dia akan 2001 contoh ya. Pasti akan muncul pertama itu 2001. Ya. Udah. Kita tinggal cari saja ke sini. Ya, 99 ini sudah 99, klik bulan Mei, ini klik tanggal 28, sudah oke, akan tertera deh di sini. Ya, nama pejabat itu adalah nama orang yang menandatangani ijazah Bapak Ibu. Itu saja. Kalau sudah terisi semuanya, ini klik simpan. Nah, ini untuk SD. Saya akan memberikan contoh untuk tingkat pendidikannya sama jurusan kalau di SLTP. Untuk yang bawahnya ini sama semua. Misalnya sekolahnya SMP berapa, silakan ditulis, akreditasinya silakan ditulis, tempatnya semua silakan ditulis. Misalnya sekarang tingkat pendidikannya ada SLTP. Baik, saya tinggal cari SLTP. Nah, ini SLTP sudah muncul ya, ini. Oke, SLTP sudah muncul. Setelah itu jurusannya ditulis sama SLTP. SLTP. Kita tunggu di sini. Baik, dia akan mencari. Ya, baik, ada SLTP, urutannya di sini, diklik. Nah, seperti ini dia. Nah, misalnya di sini adalah sekolahnya adalah apa gitu ya. Nah, itu untuk SLTP, tapi ini tekniknya adalah penambahan nanti larinya ya. Nah, seperti itu saya kembalikan lagi. Misalnya di sini adalah sekolah dasar. Berarti di sini juga adalah sekolah dasar ya. Sekolah dasar. Oke. Nah, data saya sudah valid, maka saya akan simpan dia seperti ini. Baik, sudah ya. Nah, kalau data sudah siap. Nah, ini SLTP. Ini kan SLTP ya. Jadi tadi itu saya tinggal tambah pendidikan. Baik, saya ulang saja untuk SLTP saya ya. Di sini anggap saja saya tambah pendidikan ya. Tambah pendidikan misalnya ya, untuk SLTP. Nah, saya tambah nih SLTP. Jurusan apa? SLTP. Dicari. Klik saya SLTP, kemudian cari SLTP sama. Namanya misalnya SMP N 08 Mataram ya, misal ya. Mohon maaf, ini harus huruf besar semuanya. Mataram. Akreditasinya misalnya saya tidak menuliskan tempatnya karena dia di Mataram, maka tulisannya adalah Mataram. Tinggal ditunggu akan muncul. Nah, kota Mataram, klik. Nomor ijazah misalnya berapa, silakan ditulis. Misalnya saya 1234566, anggap saja ini sebagai contoh. Kemudian tanggal ijazah misalnya saya adalah lulusan tahun 2002 misalnya.
Tinggal saya cari, klik sini. Jadi mundurkan saja 2002 ya, 2002. Oke. Nah, bulan Juni misalnya ya. Juni misalnya tanggal 20 Juni. Baik, seperti ini. Nah, muncul sudah tanggal ijazahnya. Nah, kemudian nama pejabat misalnya Dr. Andus Haji Hanafi. Nah, maka ditulis huruf besar semua ya, kalau bisa namanya. Kemudian kalau sudah lengkap data tersebut, silahkan Bapak Ibu menyimpannya ya, klik simpan. Tapi ini karena data saya sudah terisi, ini sebagai uji coba, jadi saya batalkan. Silahkan Bapak Ibu seperti itu contoh untuk pengisian tambah pendidikan ya di SLTP. Begitu juga di SLTA, seperti itu, cari SLTA. Ini cari sini SLTA, kemudian jurusannya di sini SLTA juga sama. Nah, nama sekolahnya silakan ditulis, disesuaikan, dan sebagian di bawahnya disesuaikan juga ya. Kalau sudah sesuai, sudah terisi, silahkan disimpan ya. Jadi Bapak Ibu ini semuanya tanda bintang ya. Jadi semuanya harus terisi ya. Kalau akreditasi tidak tahu ya diberi tanda strip, yang penting dia terisi saja seperti itu. Ya, itu saja. Karena ini saya sudah mengisi, saya tinggal batalkan karena tadi ya. Kalau Bapak Ibu mengisi nanti Bapak Ibu simpan dia. Baik. Saya batalkan. Nah, itu. Selanjutnya ini tambah pendidikan, jadi saya sudah mengisi 4 pendidikan saya dari SD, SLTP, SLTA, sama S1. Jadi urutannya pasti akan seperti ini juga nanti larinya teman-teman sekalian ya. Jadi tidak mungkin bisa berurutan SD, SLTP, SLTA, terus S1. Nanti tidak bisa, walaupun gimana caranya pun tetap tidak bisa dia. Nah, untuk kursus lainnya silakan isi kalau ada, tapi kalau saya tidak memiliki kursus lainnya, saya tidak mengisinya ya. Kemudian saya lanjut untuk ke tahap selanjutnya, yaitu pada ke tahap pekerjaan ya. Nah, untuk tahap pekerjaan di sini, nah ini karena tidak ada captchanya, karena tidak ada perubahan, jadinya nomor captchanya tidak kelihatan. Selanjutnya diklik selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pekerjaan. Nah, lihat pekerjaan di sini, silahkan diisi. Kita contoh saja yang pertama ya. Anggap saya ubah. Nah, di sini ya. Yang pertama, yang akan dipilih itu adalah pemerintah Kota Mataram diisi. Jadi saya tulis Mataram saja sebagai mempermudah saya mencarinya. Pemerintah Kota Mataram ini sudah kelihatan, tinggal diklik. Nah, bagus. Nah, setelah itu di sini adalah instansinya sudah ada langsung pemerintah Kota Mataram, tidak perlu dia diketik lagi. Nah, jabatan ini adalah kalau di SD itu adalah guru kelas SD ya. Jadi diketik, ditulis dengan huruf besar. Maaf, guru kelas SD. Nah, seperti ini ya, Pak Ibu ya. Nah, tanggal mulai. Nah, tanggal mulai ini biasanya informasi kemarin, anggap saja saya adalah S1 pendidikan matematika ya. Masuknya misalnya pada tahun 2011 dan saya mendapatkan SK itu pada tahun 2012 ya, per Januari. Kemudian 1 Januari. Nah, seperti ini ya. Jadi, seperti itu. Jadi tidak mesti misalnya ketika masuk itu adalah saya harus S1 PGSD pendidikan, itu enggak. Jadi misalnya Bapak Ibu masuk ngajar itu sudah megang kelas itu adalah pada saat itu memiliki kualifikasi pendidikan S1 pertanian anggapnya, tapi sudah megang kelas, ya silahkan dimasukkan S1 pertanian, itu mulai dari SK tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal selesainya itu adalah misalnya karena 2012, nah berarti akhir 2012 awal ya. Mohon maaf, salah. Berarti dia mengambil, nah saya ulang saja ya, tanggal 2012 tanggal selesai pada bulan Desember, bertanggal 31 Desember 2012. Jadi 1 tahun ya, mulainya 1 Januari 2012 dan tanggal selesainya adalah 31 Desember 2012. 1 tahun. Gaji pokok silakan diisi. Misalnya gaji pokok Bapak Ibu 500.000, silakan diisi. Untuk yang pertama kali mengajar mungkin 500.000 SK pertamanya. Kemudian
Nomornya itu adalah nomor di atas tanda tangan biasanya. Tanda tangan misalnya bertanggal, misalkan mohon maaf, nomor ini biasanya nomor SK ya, mohon maaf. Nomor SK berapa, misalnya 34 garing 423 garing SD berapa garing tahun berapa misalnya ya. Nah, seperti ini contoh. Ini mohon maaf, ini nomor ya, bukan tanggal. Kemudian tanggalnya tinggal diisi saja. Nah, tanggal ditandatangani SK Bapak Ibu tanggal berapa, di situ ada kan penetapan tanggalnya di situ. Nah, silahkan diisi ya. Misalnya ya 2000, misalnya saya bulan Desember, mohon maaf, karena ini SK 2012, dilihat saja di SK-nya. Nah, misalnya dia pada tanggal 3 atau 4. Nah, pejabatnya siapa? Yaitu nama jabatannya. Saya di sini Kepala SD Negeri ya, titik Mataram. Tuh ya. Seperti itu. Jadi kalau SMP, Kepala SMP Negeri berapa gitu ya. Kalau sudah selesai, ini semua data sudah valid, silahkan disimpan ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, seperti itu sudah. Nah, saya sudah mengisi ini tambahan riwayat pekerjaan. Oke, sudah terisi semuanya. Oke, kemudian jadi ini riwayat pekerjaan ini dari pertama S1, itu tidak mesti S1 pendidikan, sampai tahun ini ya, sampai tahun ini diisi. Nah, SK-nya berapa silakan diisi. Terus tanda jasa penghargaan kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Prestasi kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada jangan diisi. Kemudian Bapak Ibu silakan klik selanjutnya. Oke, selanjutnya. Maka selanjutnya adalah mengisi keluarga di sini ya. Baik. Untuk mengisi keluarga itu, nah misalnya saya sudah ada nih kan, seperti ini. Gimana cara ngisinya? Tinggal tambah istri saya. Kalau pertama kan nggak ada ya. Tambah riwayat istri atau suami. Di sini nomor kakaknya berapa, tinggal diisi sesuai dengan KTP-nya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kemudian nomor KTP-nya, nomor kakaknya selanjutnya berapa? 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti ini. Ini harus diisi ya. Karena ada tanda merah di sini. Pekerjaan tinggal dipilih saja. Misalnya dia bekerja sebagai pengurus rumah tangga atau ibu rumah tangga. Ya, nama dari suami atau istri Bapak Ibu. Siapa? Istri misalnya. Siapa? Silakan nanti diisi. Udah. Kemudian tempat lahir. Nah, tempat lahir ini diisi dengan nama kota atau kabupaten. Nah, misalnya dia lahir di Mataram, atau dia lahir di Skarbele, atau dia lahir di Cakranegara. Nah, itu kan termasuk kota Mataram ya. Maka ditulis Mataram. Kalau dia lahir di Selong, berarti dicarinya Lombok Timur. Contoh, dia kan tulisannya Selong, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Berarti itu kan Lombok Timur, terus Lombok Timur. Nah, seperti ini. Ditunggu Lombok Timur muncul. Nah, set, diklik seperti itu. Ini contoh ya. Nah, seperti itu. Kalau dia di Mataram, silahkan ditulis Mataram ya. Jadi tempat tanggal lahirnya itu menggunakan nama kota atau kabupaten, walaupun nama desa, tempat lahir nama desa yang digunakan di KTP tersebut tetap di sini akan ditulis menggunakan nama kota atau kabupaten ya. Saya ulang, Mataram. Saya tunggu. Ya, ada. Baik. Tanggal lahir silahkan diisi. Terus perusahaan instansi, kalau dia bekerja, misalnya saya bekerja sebagai memiliki jabatan, silahkan diisi perusahaan instansinya. Di sini misalkan pengurus rumah tangga ya. Misalnya dia adalah pedagang atau dia seorang pensiunan misalnya. Silahkan diisi. Di sini aja dicari. Oke, sekalian ya. Nah, sini sudah lengkap. Di sini tinggal karyawan honor misalnya di mana, misalnya istrinya. Kemudian tapi kalau ibu rumah tangga ya udah nggak usah diisi saja. Karena sini juga masalah untuk pengurusan atau instansi tidak diberi tanda merah, bintang merah, berarti tidak diisi juga tidak masalah.
ya. Tapi kalau memang perlu diisi silahkan diisi seperti itu ya. Saya kembalikan lagi pengurus rumah tangga. Baik, seperti itu. Nah, selanjutnya status perkawinan tinggal dipilih di sini ya, menikah. Nah, ini saya menikah. Akte menikah silahkan ditulis misalnya 1, 2, 3 serah Bapak Ibu ya, berapa gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian tanggal menikahnya tanggal berapa, bulan berapa, silahkan dicari di sini seperti biasa. Nah, statusnya gimana, hidup. Nah, silahkan diklik hidup atau meninggal dunia, antara dua pilihan ya. Nah, silahkan hidup. Kalau sudah sesuai dengan data tersebut, sudah valid, sudah tidak ada keraguan, silahkan untuk disimpan ya. Nah, karena saya sudah, silahkan disimpan saja. Oke, seperti itu. Baik. Kemudian untuk anak di sini dituliskan yaitu berdasarkan kakaknya di situ. Silahkan untuk dimasukkan tambah riwayat anak. Nah, sini ya. Nah, kalau ada anaknya silahkan ditambah. Itu nicknya berapa anak tersebut, kemudian nomor kakaknya berapa, pekerjaannya misalnya dia sekarang atau belum bekerja ya. Kalau bekerja silahkan ditulis. Kemudian namanya siapa ya. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian tempat lahir ingat sama tetap ya, nama kota atau nama kabupaten. Terus tanggal lahir, nah, seperti itu. Terus jenis kelaminnya tinggal dipilih, pria wanita ya. Di sini tinggal dipilih saja, misalnya pria seperti itu. Status hidup seperti sama juga tadi, hidup atau meninggal. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jika sudah data ini sudah sesuai, misalnya sudah terisi semuanya, maka tinggal simpan saja seperti biasa ya. Nah, seperti itu. Misalnya itu data pertama untuk anaknya, kemudian lagi nambah, ya tinggal tambah lagi. Tambah, ya isi lagi untuk data anak kedua. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu untuk pengisian data DRH tentang keluarga, yaitu khususnya untuk anak. Dan kemudian selanjutnya adalah orang tua kandung. Nah, seperti orang tua kandung juga sama, dibutuhkan itu adalah kakak, nomor kakak juga di situ. Misalnya nicknya, misalnya Bapak dulu mau dimasukin, nicknya berapa bapaknya Bapak Ibu sekalian, kemudian nomor kakaknya berapa, terus pekerjaannya dicari, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, tanggal lahirnya silahkan diisi, perusahaan instansi, jenis kelamin silahkan diisi, statusnya apakah hidup atau sudah meninggal. Nah, kemarin informasi terakhir itu adalah misalnya dia nggak ada nick atau kakaknya, ya udah di sini diberi tanda 0 saja. Tuh, 0 ya. 0 saja kalau tidak ada ya. Seperti itu. Namanya kalau bisa dituliskan siapa ya. Nah, di sini maka nanti kan keterangannya diisi saja. Kalau tidak memiliki tempat tanggal lahir, misalnya dia tanggal lahirnya tidak diketahui, tapi dia lahir di Mataram, misalnya Mataram saja biasanya. Karena kenapa? Harus kita isi yang bagian-bagian seperti ini. Walaupun kita tidak tahu, karena ini ada tanda bintang merahnya. Kemudian di sini tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya tinggal dicari saja misalnya. Saya 00 kan dia. Nol. Udah, ini aja udah. Karena kita nggak tahu ya. Kemudian perusahaan, instansi, isi. Terus kemudian jenis kelamin. Ini kalau kita tidak mengetahui ya. Kalau ada di KTP-nya, memiliki KTP, silakan diisi saja. Ya, jenis kelamin silakan diisi. Karena Bapak pria. Kemudian status hidup. Misalnya karena tadi sudah meninggal informasinya, ya udah meninggal tulis. Diklik ya. Nah, kemudian silahkan simpan seperti itu ya. Nah, itu saja ya. Dan misalnya untuk ibu riwayat untuk orang tua, untuk ibu riwayat hidupnya itu tinggal diisi saja ya. Kemudian saudara kandung juga sama, membutuhkan daftar riwayat hidupnya itu.
Nah, membutuhkan nik, nomor KK, pekerjaan segala macam ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia. Silahkan dilihat lagi apa yang harus diisi ya. Udah ya, seperti itu ya. Ini ada status hidup juga, ada jenis kelamin, perusahaan, instansi, tempat lahir, nama, pekerjaan ya, seperti itu. Oke, udah. Terus bapak mertua juga sama, bapak ibu mertua ya, sama. Silahkan diisi. Di sini ada nik, ada nomor kakaknya, pekerjaan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, perusahaan, jenis kelamin, status hidup juga sama ya, tinggal diisi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah riwayat keluarga ya. Sudah dari semuanya. Kemudian selanjutnya diklik oke. Sekarang organisasi kita. Nah, organisasi di sini adalah kalau tidak ada jangan ditambahkan. Nah, di sini nama organisasi. Di sini SKCK kemarin ya. Nomor SKCK-nya berapa ditulis di sini ya. Kemudian tanggal surat ditandatangani SKCK tersebut, nama pejabatnya siapa, kemudian surat keterangannya juga ditulis di sini. Terus tanggal surat keterangannya juga ditulis. Nah, kemudian yang di bawah ini keterangannya hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan. Berarti misalnya dokter Tarigan namanya, maka ditulis Tarigan saja, tanpa gelar dan tanpa jabatan. Dan tanpa rumah sakit. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian sampingnya ini adalah nomor bebas nafza narkotika. Kemarinnya nomor surat keterangan bebas nafza. Nomor berapa suratnya, kemudian tanggal suratnya berapa, nama pejabatnya siapa di sini, misalnya dokter siapa atau siapa namanya, silakan ditulis. Nah, keterangan lain yang dianggap perlu. Nah, ini saya beri tanda strip saja, tidak ada ya. Jadi kemarin himbauannya diberi tanda strip saja. Nah, sudah terisi semuanya? Ini udah baik. Kalau sudah terisi, nah silahkan ditulis nomor captchanya. D B. Oke ya. Kemudian selanjutnya, nah sudah, maka akan lari ke dokumen ya sekarang. Kita tunggu. Unggah dokumen. Di sini Bapak Ibu bisa cetak untuk cetak perorangannya. Ini tentang tadi perorangan tadi. Kemudian cetak DRH riwayatnya untuk semuanya ya. Silahkan dicetak. Kemudian di sini akan mengupload beberapa dokumen ya. Nah, di sini ada file scan pernyataan 5 poin yang sesuai dengan peraturan BKN nomor 14. Tinggal unggah, klik unggah di sini, karena di sini juga belum diunggah maka dia masih dalam bentuk bayangan ya. File scan surat keterangan catatan kepolisian itu maksimal 100 bukan 100, 1000 KB ya. Ini asli ya yang di-scan, yaitu tinggal unggah saja. Di sini pernyataan statusnya adalah belum unggah juga. File scan daftar riwayat hidup yang diisi. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi daftar riwayat hidup terus dicetak, kemudian diberi materai 10.000, tanda tangan, di-scan, barulah scanannya tersebut untuk diunggah di bagian jenis dokumen yang harus diunggah ya. Di sini. Terus file scan bukti pengalaman kerja asli di sini ya. Ini 1000 KB, semua rata-rata 1000 KB ya. Nah, kecuali pas foto saja 500 KB. Kebetulan pas foto saya dan file scan transkrip nilai serta ijazah sudah saya upload pada saat kemarin mendaftar CHSN untuk P3K. Jadi tidak perlu saya upload lagi. Kalau mau ngupload ulang silahkan diupload ulang kalau mau ganti. Ya, seperti itu ya. Terus surat keterangan tidak mengkonsumsi atau nafsa tadi sudah, tinggal ditunggu saja ya. Tinggal diupload, itu di-scan. Dan scan-nya diharapkan menggunakan printer ya, jangan menggunakan HP, scan HP. Terus ijazah. Di sini scan keterangan kesehatan, ijazah pendidikan asli, transkrip nilai asli, scan surat lamaran CHSN. Nah, ini surat lamaran ini
tanggalnya harus tanggal akhir. Nah, misalnya Bapak Ibu mau ngupload hari ini, berarti tanggal ini yang akan menjadi dibubuhi pada surat lamarannya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal surat lamaran adalah tanggal yang paling terakhir dari segala bentuk dokumen tersebut ya, seperti itu. Pas foto. Nah, baik Bapak Ibu, sudah selesai semuanya, tinggal akhiri proses pengisian daerah jika semuanya sudah terisi Bapak Ibu. Tapi karena saya belum berani untuk mengakhirinya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk daftar riwayat hidup. Selebihnya silahkan Bapak Ibu untuk mengisi masing-masing.